Ini adalah aplikasi Excel untuk, usaha jasa konstruksi. Ini saat ini masih, aplikasi custom, jadi dibuat sesuai dengan request dari user. Jadi ini hanya sebagai contoh saja yang sudah order aplikasi ke kita. Kurang lebih di sebelah kiri ada tombol menu, ada home, ada supplier, ada customer, project, pembelian bahan, pendapatan, dan, menu keuangan. Di sheet home di sini berisi data perusahaan, silakan diisi dari nama, alamat, telepon, dan seterusnya. Dari supplier ini ada dua sheet. Yang pertama ada input nama supplier, alamat, nomor telepon, dan kontak person sampai ke bawah. Dan nanti di sini ada reportnya. Report itu si supplier itu kemudian telah melakukan transaksi berapa kali kita beli barang atau beli bahan ke supplier itu berapa kali, total pembeliannya berapa, pembelian tulangnya berapa, pembelian utangnya berapa, terus kita sudah bayar utang berapa, dan kita masih punya sisa utang berapa ke supplier itu. Ini data secara otomatis sudah terhitung ketika kita melakukan pembelian. Berikutnya ada menu customer, di sini juga sama ada sheet untuk input nama customer-nya, dan ini ada reportnya untuk nama customer. Customer ini adalah pelanggan yang mereka kemudian membuat DO berupa apa namanya proyek untuk yang kemudian kita kerjakan. Ini ada nilai proyeknya berapa, terus mereka sudah bayar dari proyek itu totalnya berapa, dari persennya berapa persen, dan sisanya berupa piutang usaha yang sudah masuk berapa, dan persentasenya berapa. Berikutnya ada daftar project. Ini untuk kolom F, DO project, ini kita sudah bikin penomoran secara otomatis. Jadi setiap ada project baru dengan nama customer tertentu, maka dia kemudian akan dibikin urutan nomor DO-nya. Silakan diisi untuk kolom tanggal, nama projectnya apa, terus nama customer yang memesan proyek itu siapa, ini bisa dipilih sesuai dengan daftar dari customer yang sudah kita input di sini ya. Nilai proyeknya berapa dan target selesainya itu mesti selesai tanggal berapa. Setiap ada proyek baru silakan diisi sampai ke bawah. Ini sudah tersedia cukup banyak sheet dan bisa menampung banyak sekali nomor proyek. Berikutnya adalah pembelian bahan material. Ini pada umumnya kalau jasa konstruksi itu kan dia ketika membuat proyek itu dia beli bahan bakunya yang kemudian akan digunakan di setiap proyek. Silakan di sini diisi tanggal pembelian bahan bakunya kapan, terus ini merefer ke DO proyek nomor berapa gitu ya. Ini supplier bahan bakunya siapa, ini juga mengacu kepada daftar supplier yang sudah kita input. Nah ini kemudian akun kasnya pakai yang mana, ini kalau dicontoh ada beberapa daftar akun ya, ada cash, ada bank, ada dia juga pakai giro, atau kemudian ada juga utang usaha. Utang usaha artinya kita beli barang ke supplier itu ngutang gitu ya, nggak bayar. Tapi kalau bayar apakah cash atau transfer itu silakan dipilih cash atau bank. Nah ini jumlahnya berapa. Nah jika kemudian kita beli barang berupa utang usaha dan nilainya kemudian kita input, maka di kolom sebelah kanan itu kita ada kolom tambahan untuk tanggal bayarnya berapa. Nah ini bayarnya pun dari mana nih ya, tanggal bayarnya dari mana, ada cash atau dari bank, dan jumlahnya mesti sama dengan jumlah yang diutang. Untuk saat ini dikondisikan kita cuma sekali bayar dan itu mesti lunas. Nah, adapun jika ada kebutuhan kita bisa bayar beberapa kali ke supplier untuk utang tertentu, ini kita bisa tambahkan mungkin nanti beberapa kolom sesuai dengan kebutuhan. Nah, setelah dari inputan pembelian bahan material ini kemudian nanti diresume di sini. Nah, ini resumenya adalah pembelian per supplier. Jadi ketika suppliernya kita pilih, maka kemudian dia akan ditampilkan tuh kita transaksi ke supplier itu tanggal berapa saja, referensi nomor berapa, dan jumlahnya berapa. Nah, ini datanya otomatis akan berubah sesuai dengan nama supplier yang kita pilih. Berikutnya kemudian setelah pembelian bahan material ada pendapatan. Nah ini pendapatan sebenarnya datanya sudah otomatis terdisplay di sini. Ini ngikutin daftar
dari DO yang sudah masuk dan nilai proyeknya berapa. Nah, ini kemudian total pembelian bahan itu berapa dan estimasi labanya berapa. Estimasi laba berarti pengurangan dari nilai proyek dikurangi bahan yang kita beli. Nah, di sini pun jika memang ada kebutuhan tertentu ternyata selain bahan kita juga mengeluarkan biaya-biaya tertentu misalnya, maka ini karena ini custom ini bisa kita tambahkan ke kolom biaya misalnya. Tentu nanti ada tambahan sheet baru untuk input biayanya. Nah, dari pendapatan usaha ini kemudian kita juga sudah tambahkan penerimaan dana dari supplier. Ya, ini sudah disediakan sampai 5 kali penerimaan dana atau pelunasan DO project dari customer. Nah, tinggal diisi tanggalnya, jumlah, dan kemudian pakai akun kas kemana? Artinya si si customer itu transfer ke rekening kita yang mana? Apakah kas, bank, giro, atau yang lainnya? Dan ini kemudian di kolom yang paling kanan itu ada totalnya, total yang terima berapa. Dan ini ternyata sudah masuk sekian persen dari total project, dan di sini juga ada perhitungan sisa nilai proyeknya berapa yang belum dilunasin oleh si customer. Ini kurang lebih pendapatan usaha secara rekap secara total secara umum. Berikutnya ada sheet keuangan. Ini sebenarnya ada beberapa sheet yang berhubungan dengan laporan keuangan perusahaan jasa ya, karena konstruksi itu kan bergerak di bidang jasa. Di sini ada daftar akun, dan ini daftar akun yang tadi sudah disebutkan yang berhubungan atau sering dipakai di keuangan perusahaan jasa. Nah, ini yang perlu kita lakukan adalah menginput jurnal ya. Menginput jurnal di sini nih. Menginput jurnal apakah kemudian ada pembelian biaya, ada apa keuangan yang lainnya gitu ya. Baik itu kemudian operasional di perusahaan itu bisa di sini di input apa namanya transaksi keuangannya, kecuali kemudian yang berhubungan dengan pendapatan dari apa namanya dari customer ataupun pembayaran ke supplier gitu ya, karena ini sudah terhitung otomatis. Adapun yang lainnya silakan lihat di sini. Berikutnya adalah buku besar. Nah, buku besar ini adalah semacam rekap transaksi per akun. Jadi ketika kita pilih akun yang berbeda, maka dia akan menampilkan rekap yang berbeda tentunya sesuai dengan inputan di jurnal umum. Nah, yang perlu kita lakukan adalah hanya dua ini sebenarnya, jurnal umum ketika kita sudah di input ataupun di daftar akun ini untuk saldo awalnya. Nah, ini hanya dua ini yang perlu dilakukan. Selebihnya buku besar ini data akan tersaji secara otomatis. Berikut juga neraca lajur ya atau worksheet ini juga akan tersaji secara otomatis data rekapannya. Kita juga bisa pilih di sini untuk bulan tertentu, misalnya kita pilih bulan Januari tahun 2023, maka datanya hanya ditampilkan yang terjadi pada bulan Januari. Begitu juga di bulan Februari, maka itu hanya akan menampilkan bulan Februari. Nah, kalau kita pilih untuk all, itu artinya untuk periode 1 tahun dari bulan Januari sampai Desember, itu akan ditampilkan secara kumulatif untuk tahun 2003 di sini gitu ya. Ini sudah tersedia sampai tahun 2030 gitu ya. Jadi ini aplikasi bisa dipakai untuk beberapa tahun ke depan. Nah, dari data neraca lajur ini kemudian nanti secara laporan keuangan sebenarnya akan terpisah menjadi laba rugi dan neraca. Ya, di sini ada laba ruginya, ya, pendapatan usahanya berapa, biaya yang dikeluarkan berapa, dan kemudian ketemulah laba bersihnya berapa. Berikut juga di neraca ini perbandingan antara aktiva dan pasifanya. Ini laba rugi sesuai dengan yang ada di sini ya, 3825. Di sini ada 3825. Ya, aktiva pasifa ini tentu saja mesti seimbang, mesti balance. Jika kemudian nilai total aktiva dan pasifa ini tidak sama, artinya ada kesalahan pasangan akun yang kita input saat menginput transaksi di jurnal umum. Dan terakhir adalah laporan kas ini untuk menampilkan transaksi akun kas ya, baik itu kas, bank gitu ya, giro. Dari sini juga sudah ada beberapa kolom ya. Ini karena sudah di request customernya pengen perlihatkan
saldo masing-masing, akun kasnya gitu ya, ada cashnya, ada banknya berapa, ada giro berapa, dan totalnya berapa, ya. Kurang lebih seperti ini, contoh dari, aplikasi untuk usaha jasa konstruksi, ya. Ini merupakan contoh saja, tentu jika memang sama persis, maka bisa kemudian, mengorder aplikasi semacam ini, ataupun jika ada beberapa mungkin nanti yang ditambahkan, disesuaikan, itu juga bisa kita lakukan sesuai dengan, kebutuhan di lapangan.